semangat. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak hebat kelas 5? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 8, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8, subtema 3, pembelajaran 5 terdiri dari Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDB. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak kelas 5 yang hebat, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran 5 ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Ayo mencoba mengetahui tingkat pemborosan air. Anak-anak, untuk mengetahui tingkat pemborosan air, kita mengadakan percobaan. Yang pertama, sediakan 1 buah gelas untuk ukuran kurang lebih 300 ml. Yang kedua, bukalah keran air sekecil mungkin sehingga air hanya menetes perlahan-lahan. Apabila tidak ada keran air di sekolahmu, dapat diganti dengan penampung air, misalnya ember atau kaleng bekas. Buatlah lubang kecil pada penampungan air itu, kemudian isilah dengan air hingga penuh. Usahakan lubang itu cukup kecil sehingga air hanya keluar dengan menetes. Yang ketiga, tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas penuh. Gunakan air yang kamu tampung untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Yang keempat, catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Yang kelima, seandainya keran atau tandon air di rumahmu bocor sehingga air menetes seperti pada percobaan ini, berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 1 hari atau 24 jam? Yang keenam, tulislah laporan dan simpulkan kegiatan ini. Kemudian kumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru. Nah, itu tadi anak-anak percobaan tentang mengetahui tingkat pemborosan air saat keran atau tandon air di rumahmu bocor sehingga air menetes seperti pada percobaan ini. Percobaan di atas telah menunjukkan pemborosan air yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan yang terjadi, bukan? Sekarang, apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? Nah, sekarang anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Penghematan air. Ayo membaca. Nah, anak-anak hebat, kalian perhatikan bacaan berikut ini. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di dalam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Ayo berdiskusi. Nah, anak-anak hebat kelas 5, perhatikan
penjelasan berikut ini. Diskusikan bersama teman-teman kelompokmu mengenai tindakan-tindakan penghematan air yang dapat kalian lakukan. Tindakan-tindakan penghematan air yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu memantau penggunaan air. Yang kedua, mematikan keran air yang tidak dipakai. Yang ketiga, membatasi aktivitas mandi dengan menggunakan air secara tidak berlebihan. Yang keempat, jangan tunda untuk memperbaiki pipa air yang bocor. Yang kelima, penggunaan filter atau penyaring untuk air minum. Yang keenam, mencuci buah dan sayur dalam wadah. Nah, itu tadi adalah tindakan-tindakan penghematan air yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, buatlah buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air. Nah, anak-anak, apa itu buklet? Mari kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran, terlihat seperti buku yang berukuran kecil atau terbitan tidak berkala yang terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan buklet. Isi buklet merupakan informasi mengenai sesuatu berupa gambar dan tulisan. Gaya bahasa yang digunakan kalimat pendek, sederhana, dan mudah dipahami. Gambar tersebut diberi warna agar lebih menarik. Tujuan kita yaitu belajar membuat buklet agar siswa mengetahui arti buklet, dapat merangkai kalimat sekaligus dapat terampil menggambar. Nah, itu tadi yaitu pengertian buklet beserta tujuan kita belajar untuk membuat buklet. Nah, ini adalah contoh buklet anak-anak. Nah, kalian perhatikan gambar tersebut. Yang ditunjuk Pak Agung di sini ada kalimat sederhana yaitu berkaitan dengan hemat air. Lengkapi cerita dengan gambar yang mendukung. Perhatikan langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Nah, di sini ada gambar cerita. Kalian sudah pernah membuat langkah-langkah pembuatan gambar cerita. Nah, sini ada gambar cerita, anak-anak. Perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung. Di sini ada judul, mulailah menghemat air dengan cara mudah. Yang pertama, periksa tagihan air. Periksa tagihan air ada kenaikan atau tidak. Yang kedua, mandi lebih singkat. Tidak perlu mandi terlalu lama. Yang ketiga, matikan keran saat bersabun dan sikat gigi. Mematikan keran dapat menghemat air. Yang keempat, mencuci saat penuh. Cucilah baju saat mesin sudah penuh. 5. Tutup keran dengan sempurna. Pastikan tidak ada air yang menetes. Yang keenam, manfaatkan air limbah. Gunakan kembali air bekas cucian. Yang ketujuh, gunakan half flush, yaitu tekan tombol setengah siram pada kloset. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Ayo membaca. Nah, perhatikan bacaan berikut ini. Langkah-langkah membuat gambar cerita yang pertama, 1. Persiapan bahan dan alat. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, pembuatan sketsa. Yang keempat, penyelesaian gambar. Nah, anak-anak hebat kelas 5, perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya. Nah, perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung. Nah, teknik basah itu biasanya cat air, cat akrilik, cat minyak. Kemudian teknik kering yaitu pastel, pensil warna, krayon, dan spidol. Yang kedua, menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain.
Nah, sangat penting anak-anak dalam menentukan tema sebelum kita menggambar. Yang ketiga, pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Nah, yang ditunjuk Pak Agung ini adalah gambar sketsa. Jadi belum dikasih warna, hanya menggunakan pensil ataupun spidol. Yang keempat, penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik, kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Pewarnaan dengan teknik basah menggunakan cat air, cat minyak, atau tinta. Sebaliknya, pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, ini adalah gambar sketsa. Nah, berikutnya ini adalah gambar setelah diberi warna. Ayo berkreasi. Buatlah sketsa gambar cerita berdasarkan tema yang telah kamu tentukan pada pembelajaran 2. Nah, ini adalah ayo mencoba yang berada pada pembelajaran tema 8 subtema 3 pembelajaran 2. Ayo mencoba, tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Yang pertama, lingkunganku sehat, airku bersih. Yang kedua, aku menjaga sungaiku bersih. Yang ketiga, Indonesia beragam, Indonesia kaya. Kamu pilih salah satu dari ketiga tema tersebut untuk dijadikan sketsa gambar cerita. Ayo renungkan. Hari ini kita belajar tentang pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan bagi perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku, yaitu pengetahuan dengan cara memelihara ketersediaan air bersih. Dengan memelihara ketersediaan air bersih, ketersediaan air akan tetap terjaga. Keterampilan yaitu membuat buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air serta pembuatan sketsa gambar. Nah, itu tadi adalah pelajaran kita hari ini. Ayo renungkan. Hari ini kita belajar tentang tindakan yang dilakukan keluargaku untuk menghemat air bersih di rumah, yaitu dengan cara 1. Memantau penggunaan air, 2. Mematikan keran air yang tidak dipakai, 3. Membatasi aktivitas mandi dengan menggunakan air secara tidak berlebihan, 4. Jangan tunda untuk memperbaiki pipa air yang bocor, 5. Menggunakan filter atau penyaring untuk air minum, 6. Mencuci buah dan sayur dalam wadah. Tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung dari video tadi mulai awal sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 3 pembelajaran 5.
Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.